Hai, minasan konnichiwa. Kembali dengan Nippon Time. Apa kabar semuanya? O genki desu ka? Ya, kembali lagi kita belajar bahasa Jepang ya. Minasan, kita melanjutkan pembahasan Mina Nihongo. Ya, mohon maaf ya karena kemarin request yang Mina Nihongo sampai bab 45 sebelum JLPT belum tersampai karena lumayan sibuk minasan. Sumimasen, baru ke bab 44 ya. Oke, di bab 44 ini ada 4 pola kalimat. Pertama ada sugimas, kemudian ada yasui, ada nikui. Kemudian ada ni atau ku shimas, dan terakhir ada ni shimas. Oke, langsung saja ya, minasan, kita ke pembahasan. Oke, seperti biasa ada kotoba dulu ya. Hai, ichibang nakimas nih, nakimas ini kanjinya. Nakimas artinya menangis. Kemudian nibang waraimas nih, waraimas kanjinya. Waraimas artinya tertawa nih, waraimas. Hai, sambang nemurimas, nemurimas artinya tidur, nemurimas. Kemudian yombang kawakimas, kawakimas ini kanjinya, kawakimas artinya kering gitu ya, kawakimas. Tegobang nuremas ya, nuremas ini kanjinya masih susah jadi nggak dimunculkan di minna. Nuremas artinya basah. Lanjut, rokubang suberimas, suberimas ini kanjinya, suberimas artinya tuh licin minasan nih, suberimas. Lanjut, nanabang okimas ya, ini okimas sebenarnya sama kanjinya dengan okimas yang bangun, tapi ini artinya yang terjadi ya, bukan yang bangun tapi terjadi. Jadi okimas tuh artinya ada bangun dan juga terjadi, okimas. Hai, sugi hachibang chousetsu shimasu nih yang kanjinya, chousetsu shimasu artinya mengontrol nih, chousetsu shimasu. Hai, tsugi kyubang anzeng desu ne. Ini kanjinya anzeng. Anzeng itu artinya aman. Tsugi tsubang kikeng. Ini kanjinya kikeng artinya bahaya desu ne. Kikeng sama dengan abuna ini, kikeng desu. Hai, tsugi kita ke kotoba 11. Hai, ada kata koi desu ne. Koi ini kanjinya koi artinya kental atau pekat gitu ya. Koi. Lawannya ada kata usui, usui. Usui itu artinya tipis atau hambar kalau untuk rasa minasan, jadi boleh aji ga usui biasanya kalau ada rasa tambahkan aji. Kemudian ju sambang atsui, atsui di sini bukan atsui yang panas ya, ini kanjinya beda. Ini atsui yang tebal artinya minasan, atsui. Ini kanji yang seperti ini, atsui yang artinya tebal gitu ya. Hai, ju yombang futoi, nih futoi ini kanjinya futoi. Ya, futoi itu gemuk ya, futoi. Hai, tsugi jugobang hosoi. Hosoi ini kanjinya hosoi, lawan dari futoi yaitu hosoi, kurus. Hosoi itu bisa juga tipis ya diartikan. Lanjut, jurokubang ada kata kuki desu ne. Kuki ya, kuki itu artinya udara. Tsugi junana bang namida nih, ini kanjinya namida, air mata ya, namida. Juhachi bang washoku nih, washoku. Washoku itu makanan ala Jepang gitu ya, kayak ya ramen, kayak kemudian tempura itu namanya semuanya washoku. Kemudian jukyu bang ada yoshoku, ya ini kanjinya yoshoku. Yoshoku itu makanan ala barat ya, mungkin kalau di ya seperti spaghetti ya, hamburger itu yoshoku ya, bukan washoku, makanan ala barat. Hai, tsugi niju bang ada kata okazu, ya okazu itu lauk pauk ya, okazu desu. Hai, tsugi berikutnya ya, minasan, kotoba berikutnya ini nggak banyak sih kotobanya. Hai, niju ichibang ada kata ryo, ryo ya artinya jumlah atau kuantitas. Ini bukan ryo yang asrama ya, ini asrama kan ryo, ini ryo. Lanjut, niju bang, kanjinya juga beda dengan asrama, bukan ini. Hai, niju nibang shingguru ya, shingguru ini single. Single di sini untuk kamar ya di hotel. Misalnya kita mau pilih yang single, berarti single kan artinya tunggal ya, itu shingguru. Terus untuk niju sambang tsuing ya, tsuing ini kanji twin, ini maknanya twin. Kalau kamar di hotel itu kan ada twin ya, twin berarti bednya 2 gitu ya. Hai, niju bang sentakumono nih, sentakumono ini kanjinya sentakumono artinya cucian, sentakumono. Hai, niju gobang iagarimas ini kanjinya, iagarimas artinya tidak mau nih, iagarimas. Atsugi nijuroku bang ansing nih, ansing ya, ansing itu artinya lega ya, ansing. Nijunana bang hyogeng, hyogeng ya ini kanjinya hyogeng artinya ungkapan nih, hyogeng ungkapan. Hai, niju hachi bang wakaremas, wakaremas artinya berpisah nih, wakaremas.
Hai, itu dia kotobanya untuk bab 44 ya. Kita lanjut ke ilustrasinya ya. Minasan kita menebak. Hai, ichiban wa nan desu ka? Hai, so desu ne. Nakimasu. Nakimasu ne, yaitu menangis. Hai, 2番. Nan desu ka? Nani o shimasu ka? Kono hito wa? Hai, so desu ne. Waraimasu. Waraimasu ne. Ini ra-nya hilang. Ini salah, harusnya ada ra-nya dia. Waraimasu. Waraimasu, tertawa. Hai, 3番. Ya, ini gambar tidur. Ya, nemurimasu ne. Nemurimasu. Ya, tidur ya. Nemurimasu. Hai, tsugi 4番. Ini gambar kering ya, baju kering ya, karena sinar matahari banyak seperti ini. So desu ne. Nihongo de kawakimasu. Kawakimasu. Hai, kawakimasu. Hai, tsugi 5番. Ini lawan dari kawakimasu. Minasan nih kehujanan basah-basah begini. Hai, so desu ne. Nuremasu. Nuremasu. Hai, itu dia. Lanjut 6番. Ini tergelincir ya, karena licin. Hai, so desu ne. Suberimasu. Suberimasu. Suberimasu itu diartikan licin bisa, kemudian diartikan terpleset juga bisa ya, minasan suberimasu ya. Hai. Oke, lanjut. Nana bang. Ya, ini tahulah ya gambar apa nomor 7. Hai, so desu ne. Hai. Futoi ne, gemuk ya. Futoi. Hai, futoi desu. Hai, lawan dari futoi yaitu hai, so desu. Hosoi desu ne. Hosoi ya, kurus gitu ya, atau ramping juga bisa. Hai, 9番. Ini yang air matanya ya, minasan ya. Yang saya maksud di sini air matanya. Hai, so desu ne. Namida. Namida. Nih, air mata. Namida. Hai, tsugi 10番. Ini lauk pauk ya, minasan. Gambar untuk lauk pauk. Hai, nihongo de okazu. Nih, okazu desu ne. Hai, okazu desu. Hai, tsugi 11番. Ini gambar pakaian ya, atau jemuran, cucian minasan maksud saya, cucian. So desu ne. Sentaku mono desu. Sentaku mono desu ne. Ini cucian ya, sentaku mono desu. Hai, 12番. Ini tidak mau ya. Tidak mau. Hai, so desu ne. Iyagarimasu. Iyagarimasu. Artinya tidak mau, nih suruh sikat gigi, nggak mau dia minasan. Iyagarimasu. Hai, itu dia untuk kotobanya. Masih ada ya? Oh, masih ada dua lagi. Hai, 13番. Ini gambar lega minasan, lega ya, ilustrasi untuk lega. Hai, so desu ne. Anshin ne. Anshin desu ne. Anshin. Hai, 14番. Tahu lah ya gambar apa, berpisah gitu ya. Hai, berpisah. Hai, so desu ne. Wakaremasu. Wakaremasu. Oh, anshin belum saya tulis ya. Anshin. Hai, 14番. Wakaremasu ya, artinya berpisah. Wakaremasu. Hai, itu dia kotobanya untuk bab 44 ini. Kita lanjut ke pembahasannya sekarang ya. Hai. Oke, pola kalimat pertama yaitu penggunaan di sini kata kerja bentuk mas, masnya dibuang, kemudian diganti atau ditambah dengan sugiru atau sugimas ya. Sugiru ini bentuk kamusnya, bentuk masnya sugimas. Ini diartikan berlebihan atau kebanyakan, biasanya mengandung makna yang kurang baik minasan ya. Hai, kita lihat contohnya misalnya nih, ichiban omiyage o kai sugimashita. Ini kai kan dari kaimas, ini kanji membeli, kaimas, masnya dibuang, diganti sugimashita-nya nih. Ini berarti sudah terjadi gitu ya. Omiyage o kai sugimashita. Saya membeli oleh-oleh berlebihan, maksudnya yang nggak perlu pun dibeli ya. Jadi berlebihan gitu ya. Kai sugimashita. Hai, tsugi ni bang, gohan o tabe sugimashita ya. Gohan o tabe sugimashita. Saya makan berlebihan, jadi over ya minasan, itu pakai sugimas, sugimashita. Hai, 3番. Kino no bang. Ini kanji kino ya. Kino no bang. Osake o nomi sugimashita. Hai, gitu ya. Tadi malam gitu ya. Kino no bang. Osake o nomi sugimashita. Saya minum sake berlebihan gitu ya. Over jumlahnya minasan. Hai, lanjut nomor 4. Kino. Ya, ini kanji kino. Kino nesugite. Ya, boleh di tengah kalimat seperti ini. Berarti sugiru atau sugimas ini grup 2 minasan. Ini masuk kategori kata kerja dan dia grup 2. Makanya kalau di tengah dia pakai T-nya ya grup 2. Sugimas, masnya dibuang jadi sugite. Kino ne sugite gitu ya. Atama ga itakunate shimaimashita. Kino ne sugite atama ga itakunate shimaimashita.
Jadi kepala saya menjadi sakit ya. Kenapa? Karena kemarin tidur berlebihan atau kebanyakan tidur. Kino ne sugite atamaga itakunate shimaimashita. T di sini kan selain menyambung kalimat bisa kita gunakan untuk makna karena gitu ya. Hai. Itu dia penggunaan sugimas atau sugiru ya. Jadi melakukan aksi yang berlebihan. Hai. Oke, daijoubu desu ka? Paham ya sampai sini. Kita lanjutkan ke pola kalimat kedua. Nah, pola kalimat kedua, tadi kan kata kerja ya, saya ulangi lagi, saya balikkan ke slide pertama. Ini kan kata kerja yang digunakan ya, minasang. Nah, untuk slide kedua atau pola kedua, ini masih menggunakan sugimas atau sugiru. Tapi sebelum sugimas atau sugiru itu adalah kata sifat ya. Baik yang i, kata sifat i ataupun kata sifat na. Nah, kalau ketemu kata sifat, ini bermaknanya bukan berlebihan lagi, tapi mengandung makna terlalu ya. Ya mirip sih masihan ya, ada makna berlebihannya, sesuatu yang berlebihan. Masih mirip, cuman di Indonesia kan mungkin lebih pasnya dengan kata terlalu gitu ya. Jadi kalau kata sifat i-nya harus dibuang, langsung diganti sugimas atau sugiru. Kalau kata sifat na nggak usah pakai na ya, langsung aja diikuti sugiru atau sugimasnya. Gitu ya untuk kata sifat. Lanjut, misalnya contohnya ya, kita lihat ichibang. Kono heya wa semasugimasu. Ya, semai ini kan dari kata sifat semai, i-nya dibuang, semasugimasu. Kono heya wa semasugimasu. Kamar ini terlalu sempit. Jadi ini juga sempitnya itu udah bukan sempit yang biasa gitu ya. Jadi sudah nggak nyaman lah ibaratnya gitu ya, pakai sugimasu. Kono heya wa semasugimasu. Lanjut nih Bang. Kono hoho wa fukuzatsu sugimasu. Fukuzatsu ini kata sifat na, jadi tidak butuh imbuha atau apa, tidak perlu dibubuhi dengan apapun, ditambah apapun. Kono hoho wa fukuzatsu sugimasu. Ya, cara ini terlalu rumit ya, rumitnya sudah keterlaluan biasanya fukuzatsu sugimasu. Hai, sambang. Kono sumaho wa takasugiru. Ini kalau pakai kamusnya ya. Takasugiru kan jitakai, takasugiru. Handphone ini terlalu mahal, misalnya iPhone gitu ya. iPhone wa takasugiru. Takasugimasu ya, terlalu mahal gitu ya. Ayo bang, kono uwagi wa okisugimasu. Ini kanji uwagi ya, minasan jaket. Kono uwagi wa okisugimasu. Ya, i-nya hilang satu. Okisugimasu. Jaket ini terlalu besar gitu ya, atau besarnya sudah tidak nyaman gitu ya. Kono uwagi wa okisugimasu. Nah, itu penggunaan sugimas atau sugiru untuk kata sifat. Jadi mengandung makna terlalu. Kalau yang pertama tadi kan sesuatu yang melakukan berlebihan, kata kerja. Sekarang kata sifat, sesuatu yang terlalu gitu ya, sifatnya melebihi biasanya gitu ya. Ini juga sebenarnya ada makna apa ya, ada makna kalau ininya apa ya, bisa dibilang lebih ke yang tidak diinginkan minasang gitu ya. Hai. Oke, lanjut ke pola ketiga. Daijoubu desu ka? Hai, tsugi 3番ね、shikimasu. Hai. Oke. Pola kalimat ketiga ini menggunakan kata kerja bentuk mas lagi, tapi di sini pakai yasui gitu ya, minasang pakai yasui. Nah, diartikan ada kata mudah atau gampang melakukannya. Mudah melakukan atau gampang melakukan, tergantung kata kerjanya apa gitu ya. Jadi kata kerja mas ditambah yasui. Lanjut kita contohnya biar lebih mudah memahami. Ichibang, kono kusuri, ini kanji kusuri ya. Kono kusuri wa nomi yasui desu. Nomiyasui desu ya. Nomimas, masnya dibuang seperti ini, ganti dengan yasui desu. Kono kusuri wa nomiyasui desu. Obat ini mudah diminum gitu ya. Maksudnya tidak merepotkan kita, artinya enaklah diminum, tidak terlalu pahit mungkin ya. Terus diminum juga tidak mengganggu kenyamanan mulut misalnya, itu istilahnya nomiyasui desu. Lanjut nomor 2. Kono hasami wa, nih kono hasami wa tsukai desu. Ini kanji tsukaimasu ya, minasan kanji dasar, jadi saya tidak menulis furigananya. Tsukaimasu desu. Ya, gunting ini mudah dipakai atau mudah digunakan nih. Kono hasami wa tsukaimasu desu. Hai, 3番. Kono pasokon wa karukute mochiyasui desu. Moichido, sekali lagi. Kono pasokon wa karukute mochiyasui desu. Ini kanji mochi, ini juga kanji dasar ya. Saya tidak menulis lagi furigananya. Mochiyasui desu. Desu ne, karena laptop ini ringan ya, T di sini menyambung yang bermakna karena laptop ini ringan gitu ya, mochiyasui desu, sehingga mudah dibawa atau mudah mochimasu kan membawa gitu ya. Kono pasokon wa karukute mochiyasui desu. Jadi laptop ini mudah dibawa. Kenapa? Karena ringan gitu ya. Hai.
Lanjut, Yombang. Ini kanji natsu ya, musim panas. Natsu wa kudamono ga kusari yasui desu. Kusari yasui desu. Ini kusari yasui. Kusari mas dari kata kusari mas artinya bau atau basi minasang ya. Jadi natsu wa kudamono ga kusari yasui desu. Di musim panas gitu ya, makanan mudah basi. Oh, sorry, ini harusnya jangan kudamono ya, harusnya tabemono ya minasang ya. Chotto machigaimashita. Saya ganti aja Pak ya, biar lebih mudah ya. Ini bukan kudamono ya, ini maksud saya tabemono, makanan. Jadi di musim panas di Jepang itu, makanan memang mudah basi minasang. Ya mungkin karena ini furigananya perlu nggak ini? Nggak usah lah ya harusnya. Ya karena kondisi udaranya berbeda gitu ya. Jadi harus selalu masuk kulkas. Kalau fuyu kan enggak ya, sudah dingin otomatis, enak ya udaranya. Maksudnya untuk makanan nggak cepat basi. Jadi natsu wa tabemono ga kusari yasui desu. Di musim panas makanan mudah basi atau mudah bau gitu ya. Nah itu ini ya penggunaan yasui seperti ini minasang kurang lebih. Jadi kata kerja masnya dibuang, ganti yasui desu. Hai, lanjut ke pola keempat. Nah, pola keempat masih sama, menggunakan kata kerja bentuk mas, tapi ini pakai nikui. Ini lawan dari yasui. Kalau yasui tadi mudah melakukan atau gampang melakukan, nikui ini sulit melakukan. Hai, langsung aja kita buat contohnya. Ichibang. Kono koppu wa ware nikui desu. Kono koppu wa ware nikui desu. Gelas ini ya, kono koppu wa ware nikui. Ware mas dari kata pecah ya, ware mas. Ware nikui desu. Sulit pecah artinya kuat gitu ya. Ware nikui desu. Ah ini Bang. Atsui taoru wa kawaki nikui desu. Atsui taoru wa kawaki nikui desu. Ini dari kata kawakimas yang artinya kering tadi minasang. Atsui taoru wa, taoru itu handuk ya. Handuk yang tebal. Atsui taoru wa kawaki nikui desu. Sulit kering gitu ya. Atau nggak gampang kering. Susah keringnya gitu ya. Kawaki nikui desu. Itu dia penggunaan nikui. Lanjut sambang. Konbini de moratta fukuro wa yabure nikui desu. Konbini de moratta fukuro wa yabure nikui desu. Yabure mas ya, dari kata yabure mas yang artinya robek minasang. Yabure nikui. Kantong yang diterima di konbini atau di toko 24 jam gitu ya. Konbini de moratta fukuro wa yabure nikui desu. Tidak mudah robek atau sulit robek ya, sama artinya dengan sulit atau susah robek, berarti kuat maksudnya gitu ya. Ayo Bang, kono kikai wa sukai nikui desu. Kono kikai wa sukai nikui desu. Mesin ini sulit digunakan gitu ya. Jadi nggak gampang ya. Sukai nikui desu, sulit digunakan. Hai, itu dia penggunaan nikui. Jadi lawan dari yasui tadi minasang, nikui ya, sulit melakukan. Hai. Oke, itu pola keempat ya. Sepertinya tidak ada masalah. Kita lanjut ke pola kelima. Terakhir ya ini. Oke. Terakhir ini ada pola shimas ya. Tapi shimasnya itu diikuti oleh kata sifat. Nah, kalau kata sifat i, dia pakai ku ya. Atau i-nya dibuang maksud saya. I-nya dibuang diganti ku shimas. Kalau kata sifat na diganti dengan ni shimas. Ya, na-nya dibuang pakai ni shimas. Kalau kata benda, ini kata benda juga bisa ya. Kata benda pakai ni shimas. Nah, di pola kelima ini adalah apa ya? Ku shimas dan ni shimas untuk kata sifat, dan ada juga yang digunakan untuk kata benda, tapi nggak semua kata benda bisa. Ini digunakan untuk mengubah sifat minasang menjadi apa gitu ya. Kalau minasang kan sudah pernah belajar narimas yang artinya menjadi. Kalau itu kan secara alami benda itu menjadi sifatnya apa? Itu kan narimas. Sama ku narimas dan ni narimas kan ya, kata sifat. Nah, kalau ini yang merubah, ada yang mengubahnya. Misalnya entah orang, entah situasi yang mengubahnya menjadi apa sifatnya gitu ya. Jadi ada pengubahnya di sini. Itu yuk. Jadi susah mengindonesiakannya kalau saya cuma me saja gitu ya. Me-nya tergantung kata sifatnya nanti apa. Oke, lihat contohnya biar lebih mudah lah ya. Ichibang. Kami o mijikaku shimasu. Ya, mijikaku kata sifat i, jadi pakai ku dia. Mijikaku i-nya dibuang. Mijikaku shimasu. Kami o mijikaku shimasu. Memendekkan rambut. Jadi yang mengubah jadi pendek kan ada pelakunya pastikan ya. Nah, itu pakai ni shimasu. Kalau dia kata sifat na, kalau kata sifat i ya jadi ku shimasu. Jadi mengubah sifatnya menjadi apa? Gitu ya, minasang. Jadi kami o mijikaku shimasu. Mengubah, ini kan mengubah apa ini? Rambut ya. Menjadi apa? Pendek. Gitu maksudnya ya.
Partikelnya kalau ada objek seperti ini ya partikelnya o, karena ini sebenarnya kata sifat i jadi ku shimas dan kata sifat nani shimas ini sebenarnya sudah menjadi kata kerja minasang. Ya, itu frasanya sudah kata kerja. Jadi kata bantu yang digunakan o kalau misalnya ada objeknya di sini. Ne kami o michikaku shimasu. Ya memang pasti ada subjek, pasti ada objeknya gitu ya. Makanya pakai o selalu biasanya ya. Lanjut nomor 2 nih Bang. Nedang o yasuku shimasu. Ya ini pakai o juga kan ya. Nedang ini kan kata bendanya gitu ya. Nedang o yasuku shimasu. Yasuku ya, ini dari yasui, yasuku shimasu. Ini sudah jadi kata kerja ini. Ya, nedang o yasuku shimasu. Memurahkan harga. Jadi mengubah harga yang dari tinggi ke rendah. Nah itu kan mengubah ya. Makanya dia pakai kata sifat ditambah shimasu. Itu bisa minasang ya. Hai, tsugi 3番. 部屋を ini kanji ya. 部屋をきれいにします。ね、部屋をきれいにします。Membersihkan kamar. Nah, ini kan kire kata sifat na ya, jadi pakai ni. Kire ni shimas. Ini juga sudah jadi kata kerja sebenarnya. Kire ni shimas. Makanya di sini apa yang dibersihkan heya, nah itu pakai o. Nih, heya o kire ni shimas. Merubah kondisinya berarti yang sebelumnya kotor menjadi bersih gitu ya. Heya o kire ni shimas. Merubah kamar menjadi bersih atau membersihkan kamar bahasa Indonesianya begitu. Oke, lanjut yombang. Ini kanji mizu nih. Mizu no ryo o nibai ni shimasu. Nah, ini kata benda ya. Mizu no ryo o nibai ni shimasu. Kata benda sebenarnya nggak semuanya bisa sih sebenarnya minasang nih. Jadi memang harus situasional lah ya. Mizu no ryo o nibai ni shimasu. Jadi mendua kali lipatkan atau apa bahasa Indonesianya? Mendua kali lipatkan, melipatkan 2 kali gitulah ya jumlah airnya gitu ya. Jadi membuat jumlah air yang biasa menjadi 2 kali lipat jumlahnya itu pakai ni shimas bisa minasang ya. Ryo mizu no ryo nibai ni shimas. Nah, ini kata benda apa saja? Biasanya kata bendanya pun gitu ya, kata benda yang harus ada perubahan minasang. Kalau yang ini ya, mizu no ryo nibai ni shimas. Ini kan ya mengubah dari mungkin biasanya jumlah airnya 1 gitu banding 1, sekarang di 2 kali lipatkan. Itu kan berubah. Nah, itu bisa pakai ni shimas. Nah, karena nibai itu termasuk frasa bentuk katanya adalah benda, jadi mau nggak mau dia pakai ni shimas. Tapi maknanya memang mengubah juga. Jadi memang nggak semua kata benda bisa gitu ya minasang. Hai, itu dia. Jadi fungsinya ni shimas, ku shimas di sini untuk mengubah ya sifatnya bendanya menjadi apa, gitu ya. Hai, seperti itu. Habis ya. Saya habis minasang. Oh, masih satu lagi nih. Nah, hati-hati ni shimas yang ini tadi, yang kata benda ini kan mengubah ya ni shimas. Nah, satu lagi ini terakhir ini kata benda diikuti ni shimas tapi bukan mengubah. Kalau ini ni shimas yang ini itu artinya memilih. Tapi sebelum nishimas itu kata benda. Ini artinya memilih minasang. Jadi pilihan. Misalnya ya, kita lihat contohnya. Ichibang. Banggohang wa, ini banggohang ya. Banggohang wa kare rice ni shimasu. Banggohang wa kare rice ni shimasu. Makan malamnya atau makan malam gitu ya. Saya pilih nasi kare. Jadi nishimasnya ini memilih nasi kare di antara banyak menu, dia akhirnya milih nasi kare. Kare raisu nishimasu. Nah, itu pakai nishimasu ya, artinya memilih, menentukan juga bisa. Nah, ini Bang. Banggohang wa tempura nishimasu. Banggohang wa tempura nishimasu. Ini kan jadi tempura ya. Banggohang wa tempura nishimasu. Berarti makan malam saya pilih tempura gitu ya. Hai, tempura nishimasu. Hai, 3番. Heya wa shinguru ni shimasu. Ini di hotel misalnya gitu ya. Heya wa shinguru ni shimasu. Ya, kamarnya saya pilih yang single atau yang tunggal gitu ya. Shinguru ni shimasu. 4番. Kaigi wa ashita ni shimasu. Kaigi wa ashita ni shimasu. Jadi rapatnya saya pilih besok gitu ya. Saya tentukan besok. Ashita ni shimasu. Maksudnya waktu rapatnya itu jadinya besok. Ashita ni shimasu atau diputuskan besok. Nah, nishimas yang memilih ini di sini nggak ada makna perubahan seperti kata benda nishimas yang mengubah tadi. Jadi hati-hati. Nishimas sebenarnya lebih banyak ke, kalau yang benda banyak yang ke sini sih sebenarnya minasang, yang artinya memilih. Kalau nishimas yang kata benda yang tadi yang merubah atau mengubah tadi itu ya harus lihat kata benda yang mengandung mana ada perubahannya gitu ya, secara jumlah mungkin atau secara kualitas bisa jadi ya. Nah, itu boleh pakai nishimas. Tapi kalau yang kata benda nishimas ini yang pola ke-6 ini untuk yang artinya memilih atau menentukan. Hai, itu dia sepertinya sudah selesai minasang bab 44 Minane Hongo 2. Hai, warimashita ne. Hai. Jadi ada pola beberapa tadi ya.
6 ya kurang lebih. Ya, tadi saya pilah-pilah itu maka jadi saya apa namanya masing-masing kan jadi 6. Tadi kalau di judul kan cuma 4 tadi ya. Tapi tadi saya pisah lagi jadi 6 minasang. Hai. Oke, minasang otsukare sama des gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu minasang belajar Minani Hongo terutama bab 44 gitu ya. Bisa lebih paham lagi. Arigatou gozaimashita. Sekali lagi maaf nggak bisa menyelesaikan sampai sebelum Desember kemarin ya. Hai, sumimasen deshita. Hai, arigatou gozaimashita. Minasang, sampai bertemu di video Mina bab 45 ya minasang. Mudah-mudahan bisa selesai. Hai, otsukare sama des. Sampai bertemu di lain waktu. Hai, jamata.